Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh ya, dari digitalytics.id yang sudah jarang bikin podcast. Baru kali ini bikin lagi. Kebanyakan malah bikin kelas, sharing-sharing, diskusi. Karena beberapa waktu ya tahun ini lah kurang lebih itu ada beberapa bikin kelas lah yang dari saya sama partner jalankan. Kadang-kadang kolaborasi sama teman-teman juga. Ya kali ini saya bikin podcast padanya lah. Jadi mau bahas ya tentang topik tentang yang kita lihat sekarang lah. Dari saya pribadi ngelihat kayak mulai pada banyak kebertumbuhan. Kebertumbuhan seperti apa nih? Yang pertama itu mulai banyak pabrik bertumbuh ya. Udah ya dari tahun lalu sebenarnya. Cuman makin rame lah, makin banyak sekarang. Artinya akhirnya banyak yang memiliki produk. Akhirnya banyak suggestion mengarah harus menjadi brand owner seperti itu. Salah satu pabrik-pabrik ini bertumbuh, Immers ya. Immers sendiri akhirnya bangun juga. Ya dari beberapa teman sendiri yang akhirnya bikin pabrik. Habis itu referensi teman-teman Immers lain lah, banyak lah. Yang bikin pabrik sendiri, bahkan kerjasama untuk bikin pabrik gitu ya. Ada yang Jivian juga atau kerjasama. Memang pabriknya sudah ada, existing. Akhirnya kita kerjasama yuk bangun. Ada yang seperti itu. Memang macam-macam ya opsi-opsinya untuk dari pabrik ini. Atau memang pemain lama yang dari dulunya incar MOQ-nya besar gitu ya, pemain besar, bahkan udah puluhan tahun, akhirnya sekarang turun gunung juga dan tanda kutip. Oh ternyata ada marketnya juga untuk main yang kecil MOQ-nya, bahkan MOQ sampai 300, 500, bahkan 1000, itu digarap juga. Walhasil pabrik ini semakin bertumbuh, otomatis dia punya strategi gimana naikin omset pabrik. Akhirnya gimana ya, bikin kegiatan-kegiatan, activity, brand activity si pabrik, yaitu menjadikan menggeser yang tadinya para penjual pedagang ini menjadi brand owner gitu kan, business owner gitu. Nah, bertumbuhlah. Itu yang tak lihat begitu sekarang. Yang kedua adalah makin kuat dengan kolaborasi ya. Beberapa brand-brand ini ada isinya teman-teman Immers ya. Jadi teman-teman seperjuangan, ada teman-teman yang sevisi akhirnya bikin gitu, bikin brand bareng, kolaborasi bareng. Sebelumnya timnya berpisah, sekarang bareng juga gitu ya. Yang se-vibes gitu ya, atau yang saling melengkapi skill setnya. Dia bisa di TikTok, dia bisa dianalisis, jadi operasional. Akhirnya kerjasama, kolaborasi. Yang bisa bagi tugas, nah, kurang lebih ini fenomena yang tak lihat seperti itu. Jadi udah mulai saling menguatkan dan saling rantai ini saling berhubung ya. Tadi yang bikin pabrik, akhirnya kalau sendirian juga kan nggak bisa. Akhirnya kolaborasi nih dua topik ini. Makin bertumbuh pabriknya dari hulu yang produksinya. Nah, biasanya kan Immers kan identiknya kuat dengan bagian tengahnya di bagian penjualannya. Akhirnya kolaborasi di bagian penjualan. Lebih begitu yang kita lihat. Kemudian mulai banyak topik-topik atau kelas-kelas yang membahas tentang membangun tim yang solid atau yang kuat, yang makin banyak ya ini. Mulai dari nol, mulainya gimana bangun timnya. Habis itu kultur perusahaan atau ya macam-macam lah. Walaupun sebenarnya hal seperti ini sebenarnya basic ya, secara basic dari dulu sudah ada orang HR ya. Sebenarnya sudah ada HR yang memang sudah mendalami tentang manusia ini ya, tentang psikologis manusia, membangun tim. Tapi memang sebagai nahkoda ya, istilahnya yang menanamkan visi, menanamkan kultur ini mau kemana ya, ownernya memang. Gimana membangun tim seperti apa? Makanya saya sama partner itu bikin kelas ya, dia data driven digital marketing for team. Memang data digital marketingnya itu untuk tim. Memang karena bangun tim. Jadi nggak hanya digital marketing secara khusus yang bahas tentang traffic lagi enggak. Jadi memang digital marketing untuk bangun tim. Jadi digital marketing digarap sama tim sendiri, ngebangunnya gimana, ngerekrut. Nah itu pernah dibahas. Pernah ada kelasnya. Kelasnya sekali doang itu waktu Februari, belum ada lagi karena kelasnya ada beda-beda topik. Sampai kemarin terakhir topik yang kelas tuker data ya. Kemudian udah mulai banyak juga topik kelas-kelas tentang bahas tentang CRM atau loyalty customer lah. Udah mulai banyak nih yang bahas tentang CRM. Waktu itu kita juga bikin kelas CRM karena kita juga menerapkan CRM di tim di sini. Dari saya juga belajar tentang CRM di ekosistem sini yang lagi berjalan. Ya, tidak serta-merta tiba-tiba muncul enggak.
memang dalam tanda kutip Allah itu mendatangkan ilmu itu macam-macam ya. Dari wasilahnya dari kanan kiri, kenalan sana, kerjasama. Wah, dalam tanda kutipnya lagi adalah oh ternyata ada ilmu di sini ya. Oh ternyata ada sumbernya ya di sini. Oh ada di sini. Akhirnya saya pun belajar. Saya belajar diterapkan begini-begini. Ternyata teman-teman banyak juga yang dalam tanda kutip pengen tahu. Pengen gimana sih di CRM ini. Akhirnya kemarin bikin beberapa 2 batch ya untuk kelas CRM. Kupas tuntas CRM, data driven strategi lah. Jadi memang CRM itu pakai literatur ya. Ada literatur ya. Karena partnernya senang dengan literatur, dengan asal muasal gimana sih loyalty ini seperti apa ya, kita bikin waktu itu di webinar ya. Jadi yang kita lihat ya 4 poin ini ya, makin baiknya pabrik bertumbuh, makin banyak teman-teman atau imers atau partner yang berkolaborasi, makin banyak juga konten atau topik yang membahas tentang tim ya, membangun, memperkuat kultur dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah tentang CRM atau loyalty. Ini menjadi topik-topik yang mungkin part of dari bisnis, tapi ini yang menjadi seksi ya. Kalau kita lihat itu menjadi pembahasan yang bisa dijalankan di bisnis teman-teman saat ini. Ya mungkin podcast yang kita lihat lagi begitu. Mungkin nanti kita lanjut podcast yang bahasan tentang yang lain yang lagi ada di pikiran, lagi yang dilihat di mata, apalagi didengar, atau yang lagi melintas di pikiran ini ya. Langsung kita rekam aja, kita publish. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.